lakukan adalah mengaktifkan automatic injector dengan menekan tombol power sekali. Dan ini jedanya lumayan lama. Oke. Kita tinggal menekan pilihan continue dengan touchscreen. Ya, ini tampilan awal. Dari tampilan awal ini ada beberapa protokol menu yang sudah disiapkan oleh vendor. Jadi di sini kita bisa lihat tampilan menu apa saja. Oke, di sini ada bagian body part, head, neck, chest, abdomen, pelvis, dan extremities. Masing-masing body part ini juga sudah terbagi. Misalnya untuk head atau brand, di sini ada pemilihan brand Contrast Media Adult. Dari tampilan ini kita bisa lihat di sisi sebelah kanan previewnya. Untuk brand Contrast Media Adult, di sini ada tampilan yang bagian B itu 2,0 ml per second. Ini tujuan adalah untuk tes injek. Lalu selanjutnya adalah siring A, dan kemudian dilanjutkan dengan siring B. Tes injek ini sebesar 2,0 dengan 10 ml atau 10 cc saline atau NaCl atau Aquabides dengan secondnya selama 5 second. Dilanjutkan jika tes injek ini sudah lancar, dilanjutkan dengan memasukkan kontras media yang masing-masing dengan mempunyai flow rate sama 2 ml per second. Dengan besarnya volume disesuaikan dengan berat badan pasien. Misalnya untuk kepala umumnya 50 ml dengan NaCl sebanyak 30 ml. Oke, di sini ada tertera pressure limit dalam satuan PSI sebesar 325. Apabila ini ingin kita sesuaikan dengan pemeriksaan kepala yang dimaksud, tidak setinggi ini atau tidak besar ini, di sini bisa kita sesuaikan. Ada tampilan pressure limit. Pressure limit bisa disesuaikan. Untuk pemeriksaan rutin biasa, artinya bukan CT angiografi, ini bisa kita pasang di rentang 150 hingga 200. Tapi pemilihan itu nanti akan disesuaikan dengan pemeriksaan. Misalnya kita pasang di 200 PSI. Ini untuk CT cerebral rutin misalnya. Oke. Oke, baik. Berikut merupakan cara pemasangan siring injektor pada automatic injektor merek Medrad Stellan. Oke, kita cukup memegang siring, dipastikan pas, baru kita tekan agak kuat sampai dudukannya tepat. Ya. Di sini ada angka yang akan menunjukkan posisi terakhir karet yang ada di dalam siring injektor. Oke, ini siring B yang artinya untuk NaCl. Sementara untuk siring yang A yang akan kita isi kontras itu dengan cara yang sama. Ini A kontras atau 1 kontras. Dengan cara yang sama kita cukup menjejakkan cukup seperti itu, maka pumpnya akan naik ke atas di ketinggian terakhir atau di level terakhir dari karet yang ada di siring pumpnya. Oke, ini di dalam masih kosong, masih udara, belum ada cairan baik kontras maupun NaCl. Baik, berikut merupakan tata cara pemasukan cairan ke dalam siring atau cairan kontras media maupun NaCl. Ini karena di sini tertera angka 76 yang mana ini merupakan posisi terakhir dari pump atau karet yang ada di satu siring ini, maka kita naikkan dulu pump karetnya ini dengan cara ini menekan move piston, kita arahkan ke atas, maka angkanya akan berkurang dengan indikasi bahwa karetnya naik ke atas. Semakin kita gerakan tangan kita ke atas, maka gerakannya akan semakin cepat ya. Ya, pada saat angka sudah menunjukkan angka 0, maka bisa kita isikan fill A untuk
kontras media, sementara VOB-nya nanti untuk NaCl. Ini bukan kontras yang sesungguhnya, hanya sebagai sampel saja ya, untuk memudahkan memberikan pewarnaan. Ilustrasinya adalah ini merupakan kontras media yang merupakan pewarna nanti pada saat pemeriksaan CT scan. Oke, caranya sama. Untuk memasukkan, kita tekan move piston ya. Kemudian kita gerakan tangan kita di bawah, karena ini kita akan menyedot. Bisa dilihat di sini ada cairan berwarna merah yang masuk ke dalam siring A. Semakin cepat kita masukkan, semakin kita gerakan ke bawah, maka pergerakan akan semakin cepat. Ya, saya rasa contohnya segitu aja dulu, dan dipastikan bahwa nanti pada saat pemasukan kontras media tidak ada udara yang masuk ke dalam siring. Oke, ini kita dorong udara keluar dengan cara memutar tombol secara manual. Tapi kita tunggu hingga lampu yang ada di move piston itu off atau on, mati. Oke, kita gerakan secara manual. Kita bisa lihat di sini angkanya berkurang, dan bisa kita lihat juga ini pergerakan karetnya menjadi naik ke atas, dan udaranya semakin berkurang yang ada di atas. Ya, kita cukup sampai di sini karena ini level terakhir dari cairan kontras yang ada di atas. Karena kita harus memastikan bahwa di dalam tidak ada udara. Berikut cara memasukkan cairan NaCl yang ada di siring B. Begitupun sama seperti tadi kita memasukkan cairan kontras yang ada di siring A. Ini di sini masih tertera angka 104, sehingga kita harus mengeluarkan udara yang ada di siring B terlebih dahulu dengan cara menekan move piston. Oke, maaf. Ini kita dorong bagian ini, tombol ini ke atas. Kita bisa lihat angkanya berkurang. Dengan angkanya berkurang, ini juga melihat pergerakan yang ada di dalam siring pump, karetnya akan naik. Semakin kita gerakan jari kita ke atas, ini pergerakan akan semakin cepat. Ya, angkanya sudah menunjukkan angka 0. Ini tutupnya kita buka, kita masukkan selang konektornya. Oh, ada alkohol. Oke. Di sini saya menggunakan air mineral, ilustrasi sebagai NaCl yang akan kita gunakan. Ini kita kembali menekan move piston. Kita tekan tombol bawah. Fungsinya untuk menyerap atau menghirup atau menyedot cairan NaCl atau cairan saline yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan CT scan. Kita masukkan secukupnya, tergantung dari pemeriksaan yang akan dilakukan. Ini kapasitas maksimumnya oke, dari sekalian. Kapasitas maksimum sebanyak 200 mili ya. Oke, anggap saja cukup. Ini bisa saya lanjutkan di sini, bisa kita lihat masih ada sisa udara yang ada di siring B, sehingga kita harus mengeluarkan. Cara mengeluarkannya bisa ada dengan dua cara. Kita bisa menggunakan move piston seperti tadi, dengan mendorong mesin ini ke atas, atau dengan cara kedua manual. Kita memutar tombol putaran yang ada di bawah dari mesin automatic injector ini. Direkomendasikan jika jumlah udara yang ada di siring pumpnya ini hanya sedikit, kita memutar dengan cara manual. Kenapa dengan cara manual? Kalau misalnya kita gunakan move piston di sini, kita nggak bisa kontrol jumlah cairan yang ada di atas, maka efeknya adalah biasanya cairan ini akan menyembur ke arah atas, dan itu akan ada kendala pada saat mengeluarkan udara pada siring A. Kenapa? Karena kalau misalnya tekanan nggak bisa kita kontrol atau dorongan yang nggak bisa kita kontrol, biasanya cipratan kontras media itu mengenai dinding dari ruangan yang ada, ruangan CT scan kita. Oke, baik, ini kita keluarkan NaCl atau
cairan. Bisa dilihat ini dorongannya. Oke, baik. Untuk ke atas kita dorong ke arah ini untuk mengeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Oke, bisa kita lihat karena memang prinsipnya tidak boleh ada udara yang ada di dalam siring. Oke, dari titik sini cukup. Oke, baik. Selanjutnya di sini akan mencoba menginformasikan bagaimana cara memasang selang atau menghubungkan selang ke injektor. Di sini ada yang selang 3 lubang. Ini ada yang pendek dan ada bagian yang panjang. Untuk membedakan adalah memudahkan yang bagian pendek itu dihubungkan ke kontras media atau ke siring A, sementara yang bagian panjangnya itu diarahkan ke NaCl gitu. Tujuannya apa atau fungsinya apa? Fungsinya kalau misalnya masih ada sisa atau residu cairan di selang ini bukan merupakan kontras, sehingga pada bagian ini kontras akan terbuang. Tapi kalau misalnya yang ada di bagian selang ini merupakan NaCl, maka NaCl yang terbuang tidak terlalu berapi dibandingkan dengan cairan kontras yang harus terbuang. Oke, caranya ini karena seperti drat, jadi bisa diputar sesuai pilihan yang ada di injektor. Oke, pastikan bahwa selang ini terpasang dengan baik, benar, dan tidak miring. Karena kalau misalnya ini dalam kondisi miring, maka bisa memungkinkan cairan entah yang ada di siring A atau di siring B itu akan keluar melalui celah yang ada di selang ini. Oke, ini saya putar dulu biar tidak terlalu melintir. Oke, kita sesuaikan. Oke, dengan sudah terpasangnya selang di sini, maka ini kita tinggal mengeluarkan udara yang ada di dalam selang, karena ujung yang satu ini akan kita koneksikan atau kita hubungkan dengan IV line yang ada di tubuh pasien, ya. Oke, ini bisa kita lihat di sini masih ada udara. Saya dorong sedikit agar celah udara yang ada di selang atau di koneksi A ini sudah terisi seluruhnya dengan cairan kontras. Ini tujuannya kenapa diberi warna merah. Sementara untuk yang siring B atau selang B, ini kita dorong dengan manual. Ini bisa kita lihat pergerakan dari cairan. Mungkin bisa kamera lebih dekat kemari sedikit, bisa memperlihatkan adanya pergerakan dari cairan. Bisa dilihat, Mas. Oke. Ya, baik. Berikut adalah tata cara penggunaan atau pemasukan cairan kontras. Apabila kontras sudah kita masukkan ke dalam siring, NaCl atau saline sudah kita masukkan ke dalam siring B. Dalam posisi ini siring kita balik arahnya menjadi ke bawah dengan asumsi apabila masih ada butiran-butiran udara yang berada di dalam siring, maka butiran udara tersebut akan mengarah ke bagian yang teratas, karena memang sifatnya udara adalah menempati posisi yang paling atas. Nah, ini hanya simulasi. Sementara ini ujung yang satunya akan kita koneksikan atau kita hubungkan ke IV line yang terpasang pada pasien pemeriksaan CT scan. Jadi ini karena ini simulasi, maka sementara kita masukkan ke dalam botol. Ya, ini kita fiksasi. Ya, dari sini kita bisa mulai coba mengetes apakah ya sudah ada di ujung, berarti ya cairannya sudah keluar dengan tetesannya terlihat. Ya, dari sini kita kembali ke ruang pemeriksaan untuk melakukan settingan pemeriksaan CT scan dengan menggunakan kontras media. Baik, ini kita lihat pada TV monitor otomatis injektor
kita lihat di sini ada protokol untuk pemeriksaan brain kontras media dengan pasien dewasa dengan pengaturan di B untuk tes injeksi flow rate masing-masing kita atur sebesar 2,0 ml per second. Sementara volume untuk NaCl pada tes injeksi kita atur di sini 10 sampai 15. Untuk saat ini kita pakai 10 dengan asumsi bahwa dengan pemasukan 10 mili itu pun kalau misalnya nanti terjadi hematom pada evaluan pasien bisa terlihat. Tapi kalau misalnya jumlahnya kurang dari 10, katakanlah 5 atau 4 mili pun kalau misalnya terjadi hematom itu bisa jadi tidak terlihat pada visual mata kita, sehingga angka 10 atau nilai 10 ini kita anggap cukup untuk bisa memvisualisasikan adanya hematom jika itu terjadi pada tubuh pasien. Nah, dari pengaturan ini selanjutnya kita coba atur untuk pemasukan kontras media sebesar 2,0 ml per second untuk flow rate-nya. Begitu juga dengan NaCl sebagai flushing. Untuk pemasukan kontras medianya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk saat ini kita atur coba untuk pemeriksaan brain dengan asumsi pasien dewasa, jumlah kontras media yang akan kita injeksikan sebesar 50 mili dengan flushing atau NaCl sebesar 30 mili. Di sini coba kita atur dengan PSI sebesar 200 PSI. Apabila tahapan ini sudah kita atur, maka kita tinggal menekan tombol arm yang ada di sudut kanan bawah tampilan layar monitor automatic injector. Ya, di sini alat memberikan peringatan ke kita, memastikan apakah kita sudah mengkonfirmasi ulang apakah terdapat air atau udara yang berada di dalam siring injektor. Apabila kita sudah melihat tadi kalau di dalam siring injektor tidak terdapat udara, maka selanjutnya kita bisa memilih yes. Ya, dari tahapan ini automatic injektor siap untuk dilakukan pemasukan kontras media. Oke, baik. Di alat otomatis injektor ini kita bisa lihat kedua lampu indikator sudah dalam keadaan berkedip, artinya bahwa alat sudah siap untuk dioperasionalkan. Tahapan yang pertama yang harus kita lakukan, karena tadi di TV monitor terlihat untuk tes injek, maka yang akan kita lakukan penekanan tombol adalah tombol yang berwarna kuning. Ini kita tekan sekali, nanti prosesnya adalah siring B atau cairan NaCl yang akan masuk ke dalam selang. Nah, dari sini karena ujung selang ini diasumsikan ada di intravena pasien, jadi kita pada saat memasukkan NaCl tadi sedianya juga langsung melihat pada IV pasien apakah terjadi hematom pada pasien. Apabila ini terjadi hematom, dengan secepat mungkin kita bisa menekan tombol kuning yang kedua dengan asumsi bahwa jumlah NaCl tadi yang dimasukkan harusnya 10 mili itu tidak sampai masuk sebesar itu. Jadi bisa kita pause di tombol kuning. Baik, mari kita coba. Ini tadi kita masukkan pengaturannya adalah 10 mili NaCl dengan flow rate itu sebesar 2 mili per second. Jadi durasi yang akan kita alami nanti hanya sekitar 5 detik. Oke, siap. Bisa juga dilihat nanti di botol. 1, 2, 3. Ya, itu untuk tes injeksi atau patency check. Apabila tahapan ini sudah selesai dan dilihat nanti pada pembuluh darah vena pasien tidak terjadi hematom, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan kontras media sebanyak 50
50 mili dan NaCl sebanyak 30 mili sesuai dengan pengaturan yang tadi kita sudah atur pada TV monitor. Selanjutnya mungkin bisa kita lihat di TV monitor. Oke, baik. Tahapan selanjutnya adalah karena tadi kita sudah melakukan tes injek, maka yang saat ini kita lakukan adalah menekan tombol play dengan warna tombol kuning ini untuk memasukkan kontras media dan NaCl pada tahap selanjutnya. Oke, ini yang akan masuk adalah sebesar 50 mili NaCl dan 50 mili kontras media dan 30 mili NaCl dengan flow rate yang sama dengan PSI sebesar 200 PSI. Oke, kita siap. 1, 2, 3. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa kontras media masuk dengan grafik sedikit lebih tinggi daripada grafik sebelumnya. Nomor siring B-nya berkurang. Ya, selesai. Ini sudah komplit. Baik, ini adalah tampilan pada saat pemasukan baik kontras media dan NaCl setelah selesai dimasukkan. Maka akan timbul tampilan seperti ini di layar monitor bahwa menyatakan injection complete. Ini merupakan durasi masuknya kontras media. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini tertera 00.211, 220 atau 30, ini merupakan 11 menit yang lalu, 30 detik yang lalu kontras media sudah mulai masuk ke dalam pembuluh darah vena pasien. Oke, baik. Untuk yang terakhir kali adalah untuk menonaktifkan alat automatic injector, kita cukup dengan menekan satu tombol power off. Ini akan mati dan tampilan akan terlihat seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat injektor ada beberapa pilihan, sistem shutdown untuk keseluruhan sistem atau hanya injektor yang ada di dalam yang akan kita nonaktifkan. Ini karena ini akan kita nonaktifkan keseluruhan, jadi kita yang tekan adalah sistem shutdown. Akan tampil seperti ini. Ini baik monitor injektor maupun injektor otomatis yang ada di dalam itu akan dalam keadaan off.